Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Teman-teman, apa ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lagi-lagi terjadi ya. Kali ini yang namanya pembubaran paksa ibadah umat Kristen di Sumatera Utara. Ya kan, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi sepertinya yang namanya pelarangan ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, dan juga pembubaran ibadah yang sedang berlangsung ini memang sebuah peristiwa yang terus berlanjut dan terus terjadi. Karena kenapa? Tentunya ada yang menjadi akar permasalahannya. Salah satunya adalah SKB 2 Menteri. Dan kali ini teman-teman saya akan coba bacakan kepada kita ya bagaimana yang dialami oleh umat Kristen yang ada di kota Binjai, Sumatera Utara. Seperti apa yang di sini saya bagikan ya. Seperti apa yang ada di layar. Ada sebuah berita dengan judul Jemaat Gereja GMS di Binjai dibubarkan paksa saat ibadah. Wow, luar biasa. Saya buka masker dulu teman-temannya biar lebih jelas suara saya untuk membacakan berita ini. Ini terbaru ya. Hari Sabtu yang lalu 3 Juni 2023 ya, pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat terbitnya berita ini. Sekali lagi judulnya, Jemaat Gereja GMS di Binjai dibubarkan paksa saat ibadah. Jadi kalau saya melihat ini sama seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita jemaat GKKD yang ada di Bandar Lampung, di mana pada saat itu ada seorang ketua RT yang membubarkan paksa ibadah yang sedang berlangsung pada saat itu. Bahkan yang luar biasanya itu, dia sampai melompati pagar yang sudah digembok. Ya, kita akan coba bacakan saja apa yang terjadi di Binjai ini. Ya, ini dia dari harian sip.com. Jemaat Gereja Mawar Saron atau GMS di Kelurahan Setia, Kota Binjai dibubarkan paksa oleh masyarakat saat tengah beribadah. Coba bayangkan ya. Usai insiden tersebut, jemaat gereja tetap beribadah di tempat yang sama dengan pengawalan dari polisi. Pendeta James Q. Padang yang merupakan perwakilan Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Binjai mengatakan peristiwa pembubaran paksa itu terjadi pada tanggal 19 Mei 2023. Saat itu puluhan warga lingkungan 1 datang untuk berunjuk rasa saat jemaat GMS sedang beribadah. Coba bayangkan teman-temannya, rupanya kejadian ini itu ya pada tanggal 19 Mei 2023, berarti udah sekitar 3 minggu ya. Tapi soal beritanya baru terkuak ya di tanggal 3 Juni 2023 itu. Di sini dikatakan bahwa pada saat itu ya jemaat GMS ini sedang beribadah, tetapi tiba-tiba ada sekelompok masyarakat ya. Ketika jemaat GMS ini sedang beribadah, mereka datang ya dan mereka memaksa untuk membubarkan ya jemaat yang sedang beribadah. Coba bayangkan teman-teman. Ya, jemaat GMS ini sedang beribadah, sedang memuji Tuhannya, tetapi tiba-tiba ada kadrun. Tiba-tiba ada mereka yang dari sumbu pendek, yang katanya bumi datar, ya kan? Mereka membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Kenapakah? Apakah yang sedang terjadi dengan orang-orang yang benci dengan sesamanya hanya karena berbeda agama? Ya kan? Sangat disayangkan sekali dengan apa yang terjadi ini. Dan tentunya kita sebagai umat Kristen dalam hal ini kita hanya bisa berdoa saja teman-teman. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bagi kita juga masalah pembalasan itu bukan haknya kita, tetapi justru yang kita mau sampaikan di sini adalah bagaimana ya respon daripada pemerintah setempat. Ya,
tentunya di sini wali kota Binjai juga harus tanggap dengan apa yang terjadi ini. Artinya jangan membiarkan mereka-mereka yang minoritas yang ada di kota Binjai ya akhirnya malah tidak bisa bebas untuk beribadah. Saya nggak ngerti ya. Justru setelah Presiden Pak Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada tanggal 16 atau 17 Januari 2023 barusan ini, dia mengatakan bahwa soal ibadah itu dijamin oleh konstitusi. Sebab itu dia memperingatkan kepala daerah agar hati-hati soal peribadatan. Bahwasanya ya semua warga Republik Indonesia, warga negara Indonesia bebas untuk beribadah. Tetapi kok masih saja terjadi justru sejak pidato itu keluar, justru sejak pidato itu disampaikan oleh Pak Joko Widodo, saya lihat, saya hitung-hitung ada sekitar 5-6 ya kejadian pembubaran, pelarangan ibadah atau yang namanya penolakan pendirian rumah ibadah. Kenapa bisa begitu? Apakah ini sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintah? Artinya bahwa mereka tidak menghiraukan dan tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Berarti ya mereka menganggap remeh Pak Presiden kita. Waduh, ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita akan lanjut sekali teman-teman ya. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Kebetulan saya juga ada di tengah-tengah kelapa sawit di perkebunan teman-teman ya. Nah, ini dia. Saat warga unjuk rasa, James dipanggil oleh pihak Kesbangpol Binjai untuk datang ke lokasi. Saat itu warga mempersoalkan tentang keputusan bersama menteri mengenai rumah ibadah. Kebetulan kita dipanggil oleh Kesbangpol Binjai. Ada pihak kepolisian, ada lurah. Jadi ketika kita di sana, utamanya tuntutan mereka kenapa tidak sesuai dengan keputusan bersama menteri 90 pengguna dan 60 tanda tangan lingkungan, kata Pendeta Jensky Padang dilansir Detik Sumut pada hari Kamis 1 Januari 2023. Jemaat GMS juga tetap melaksanakan ibadah di lokasi yang didemo oleh warga sekitar. Selama ibadah, kepolisian menjaga lokasi tersebut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi akar permasalahan daripada semuanya ini adalah peraturan bersama menteri PBM ya, antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri atau yang biasa dikenal dengan istilah SKB 2 Menteri. Lagi-lagi ini yang mereka persoalkan. Karena di situ harus ada 90 pengguna, lalu kemudian ada 60 dukungan dari masyarakat sekitar. Ya, artinya bahwa untuk mendirikan rumah ibadah memang harus begitu. Tapi masalahnya di tanggal 19 Mei 2023 itu jemaat GMS itu bukan sedang mendirikan rumah ibadah. Ini yang perlu diketahui. Bukan sedang mendirikan rumah ibadah, tetapi mereka sedang beribadah. Ya kan? Mereka sedang beribadah. Jadi mereka yang sedang beribadah, mereka punya hak untuk melakukan ibadah itu. Tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu orang yang beribadah. Karena konstitusi menjamin akan hal itu. Yang harus minta izin itu berkali-kali saya sampaikan adalah untuk mendirikan rumah ibadah. Dan ini pun sebenarnya menjadi pertimbangan. Bagaimana kalau memang di situ hanya ada sekitar 88 atau 89. Artinya nggak sampai 90. Artinya tidak mungkin orang atau masyarakat di situ bisa membangun gedung ibadahnya. Atau mungkin bisa saja sudah sampai 90 atau bahkan 91 pengguna di situ. Tetapi kalau misalnya pendukung sekitar masyarakat hanya ada 59 atau tidak sampai 60, maka berarti sama saja di situ juga tetap saja tidak bisa dibangun yang namanya rumah ibadah. Maka sebab itu saya dalam kesempatan ini sekali lagi mengingatkan kepada Pak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri soal peraturan bersama menteri ini. Ya, karena dengan adanya peraturan ini, mereka yang minoritas mendapatkan banyak tekanan dari mereka yang mayoritas. Oke, kita akan lanjut saja. Ini dia, tetap di situ beribadah ya pasca kejadian. Sejauh ini kita dengar pihak kepolisian mengamankan biar tidak ada keributan tutupnya ya. Dan di lain tempat juga teman-teman ada terjadi yang namanya demo ya. Ini dia terpisah
kurang lebih seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam atau AUI Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa damai di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, persisnya di sekitar areal pintu utama keluar masuk Mall Suzuya Marelan Jumat sore 2 Juni 2023. Dalam kegiatan tersebut, pengunjuk rasa menolak salah satu ruangan di Suzuya Marelan dijadikan sebagai tempat kebaktian gereja Elim Kristen Indonesia. Nah, ini ya juga yang memang mendapatkan perhatian buat kita, ya bagaimana dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Kota Medan, khususnya jemaat GKI di sini teman-teman. Ya, mereka ya yang juga selama ini saya sudah bagikan tidak bisa beribadah di tempat mereka sebelumnya. Ada sebuah gedung yang mereka biasa pakai tetapi akhirnya dilarang pada saat itu. Lalu kemudian mereka menyewa sebuah tempat yang di mall di Suzuya Marelan Medan. Tetapi apa juga yang terjadi? Tetap saja mereka bahkan di demo. Saya nggak ngerti. Di rumah pribadi orang Kristen nggak bisa beribadah. Di rumah kontrakan orang Kristen gak bisa beribadah. Di mall orang Kristen gak bisa beribadah. Lalu di manakah kalian menginginkan kami ini bisa beribadah? Di hutan-hutankah? Seperti tempat yang ada saya sekarang ini. Saya melihat, kemarin saya juga bagikan, ada di Medan seorang yang pakai peci. Lalu dia sholat di depan gereja. Kok dia bebas sholat ya? Lalu kalau orang Kristen beribadah harus pakai izin segala. Halo. Nah, itu sebabnya dalam hal ini juga untuk Pak Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menantunya Pak Presiden Joko Widodo, harus memberikan ketegasan soal hal ini. Ya, dan untuk Wali Kota Binjai juga harus segera merespon apa yang sedang dialami oleh jemaat GMS yang ada di Kota Binjai. Sekian saja dulu untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamas.